keras sekali ya dari kulitnya sampai yang bekerja untuk memecah karbo pakai ya. Terutama bagi tebu ini saya fermentasi sudah lumayan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial dan sahabat-sahabat petani urban ya. Pada pagi hari ini kita akan beraktivitas lagi ya untuk membuat sesuatu ya dari bahan organik. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya sahabat-sahabat semua telah setia hadir di channel saya, channel Nofrizal Official, yang selalu komitmen untuk membahas pertanian organik, peternakan dan perikanan. Nah, tapi sebelumnya saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Ini hari pertama puasa bagi sahabat-sahabat yang menjalankannya. Nah, mudah-mudahan dalam puasa ini kita tetap semangat ya. Jadi puasa seharusnya tidak mengurangi aktivitas kita ya dalam melakukan aktivitas di dunia pertanian, terutama adalah pertanian organik ya. Memang siang ini sengaja saya melaksanakan kegiatan ini ya, karena saya baru dapat ini salak yang expired, yang busuk ya, yang saya dapatkan sebenarnya kemarin yang saya dapatkan ya sama keraman sore, tapi saya lihat kondisinya sudah mulai hampir membusuk ya. Karena kalau salak ini kalau ada satu yang busuk, dia akan yang lainnya juga akan cepat busuk ini ya. Kenapa? Karena memang salak ini pun juga memiliki gas etilen ya. Jadi sehingganya ketika satu yang kena busuk ya semuanya nanti akan merembet ya, semuanya busuk. Jadi kemarin tidak semuanya yang gini ya. Tidak semua masih ada yang bagus-bagus, saya lihat ya, seperti ini masih ada yang bagus kemarin. Tapi satu malam saja sudah hampir semua kena ini ya. Ini harusnya masih bagus tapi kena betul. Jadi kebetulan saya punya teman yang jualan buah-buahan. Jadi untuk buah-buahannya yang sudah tidak dianggap bisa dijual lagi, mereka buang ya. Jadi biasanya saya yang minta untuk yang kayak ginian ya. Nah, kemudian ini adalah salak ya. Jadi kalau kita lihat salak ini sangat keras sekali ya, dari kulitnya sampai mungkin bijinya keras sekali ya. Jadi sebenarnya salak ini kalau sebagai buah-buahan ya, dari segi dagingnya sebenarnya tidak banyak. Yang paling banyak itu adalah kulit sama bijinya ini ya. Nah, sekarang dari salak ini tadi saya terpikir ya, salak ini mau dibuatkan apa ya. Nah, sebenarnya salak ini luar biasa ya manfaatnya dalam dunia pertanian organik kita ya. Karena salak yang seperti ini sebenarnya adalah merupakan salah satu buah yang bisa mempercepat proses pengomposannya. Jadi dia mungkin tidak langsung kepada proses pemberian penambahan nutrisi di tanaman ya, tapi dia membantu dalam proses pengomposannya. Oke. Selama ini teman-teman selalu bertanya tentang katalis. Mereka tanya bagaimana cara membuat katalisnya. Jadi salah satu cara membuat katalis itu adalah dengan menggunakan salak ini. Kenapa salak ini? Karena salak ini lengkap memiliki enzimnya ya. Kita lihat komposisi apa saja yang ada di salak ini. Jadi setelah saya coba pahami ya tadi malam itu apa saja ya enzim yang ada di salak ya, ternyata ini. Jadi salak itu memiliki satu adalah enzim amilase. Amilase ini apa? Amilase ini adalah pemecah amilum atau pemecah karbohidrat menjadi gula ya. Jadi amilase ini suatu enzim yang akan bekerja untuk memecah karbohidrat ini menjadi gula sederhana yang nanti akan bisa diserap oleh tanaman kita ya. Nah, ketika dalam proses fermentasi bukan hanya tanaman saja nanti itu yang akan memanfaatkannya, tapi adalah mikroorganisme yang akan
kita lakukan ketika melakukan proses dekomposisi ya. Jadi kan kita tahu bahwa ketika kita melakukan dekomposisi itu adalah yang akan bermain itu adalah lebih banyak mikroorganisme ya. Nah, mikroorganisme pun juga membutuhkan gula sederhana ini ya. Dan itu akan bisa dipecah oleh enzim yang mana amilase ya. Nah, kemudian enzim apa lagi yang juga ada, yaitu adalah enzim invertase. Invertase ini adalah enzim pemecah gula ya. Tadi ini karbohidrat dipecah jadi gula, ini adalah gula itu sendiri yang ada di bahan organik kita yang bisa dipecah menjadi gula sederhana ya. Nah, kemudian apa lagi ya di sini? Yaitu adalah membeli enzim peptinase. Peptinase ini adalah pemecah dinding sel. Kita tahu bahwa selama ini saya juga sering menjelaskan kepada sahabat semua, untuk mempercepat proses pengomposan dalam buah organik, kita harus mengambil nutrisi atau zat esensial yang ada dalam sebuah bahan organik kita itu ya. Dan dia itu akan biasanya dilapisi oleh dinding sel ya. Nah, kalau dinding sel ini belum terpecah, maka tanaman tidak bisa mengambil nutrisi yang ada dalam zat aktif organik kita itu ya. Nah, untuk itu dinding sel itu harus dipecah dulu. Yang bisa memecahkan itu adalah enzim ini, enzim peptinase ini. Maka enzim peptinase ini perlu ada dalam proses pengomposan sehingga dia harus memecah dinding sel itu. Setelah dinding sel ini dipecah, baru semua zat-zat esensial yang ada dalam bahan organik itu akan mudah dimanfaatkan oleh mikroorganisme maupun oleh tanaman kita ya. Nah itu. Nah, kemudian apalagi yang enzim yang kemungkinan ada ya dalam dalam buah salak itu, yaitu adalah protease. Protease ini adalah enzim yang berperan itu adalah memecah protein itu menjadi asam amino ya. Nah, jadi kita tahu bahwa tanaman itu bukan hanya membutuhkan vitamin atau mineral saja ya, tapi dia juga membutuhkan protein ya. Jadi nanti kapan-kapan kita akan ngomong tentang khusus tentang protein tanaman ya, yaitu di mana dalam protein tanaman itu kita akan membahasnya dalam konteks asam amino ya. Jadi sebenarnya asam amino ada beberapa cara yang harus kita buatkan. Terutama adalah kita akan membuatnya dalam bentuk enzim ya, yaitu ekoenzim. Ya, tapi biasanya asam amino yang kita ambil itu biasanya dari hewan ya. Jadi baik itu dari ikan maupun dari daging atau dari makhluk-makhluk hidup lainnya ya yang bisa kita buatkan. Nanti akan kita buat konten khusus ini ya. Tapi intinya bahwa tanaman pun juga membutuhkan namanya protein ya. Yaitu itu adalah dalam bentuk asam amino. Nah, kemudian satu enzim lagi yang juga yang ada dalam salak itu adalah enzim lipase itu. Yaitu dia bisa memecah lemak ya. Jadi molekul yang lebih sederhana sehingga nanti lemak ini biasanya dibutuhkan oleh mikroorganisme yang melakukan proses dekomposisi di tanah kita ya maupun di proses pengomposan atau fermentasi ya. Nah, jadi lemak ini dipecah oleh enzim lipase ini. Sehingga mikroorganisme itu adalah bisa mengakses dari lemak yang ada dalam sebuah bahan organik kita ya. Nah, terakhir itu adalah ada enzim sapu jagat ya, saya bilang ini adalah enzim namanya enzim zymase. Zymase ini adalah enzim yang mengurai seluruh proses-proses yang tidak mampu diurai oleh enzim amilase, enzim invertase, enzim protease, enzim lipase ini, itu nanti akan disapu jagat oleh dia nanti yang akan membereskan semua pekerjaan-pekerjaan itu oleh enzim zymase. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa dalam buah salak ini sangat lengkap sekali memiliki enzim yang untuk bisa mempercepat proses pengomposannya. Jadi menurut saya pribadi bahwa buah salak ini kalau seandainya kita berhasil melakukan proses fermentasinya, maka buah salak ini nanti hasil proteinasi itu layak disebut sebagai katalis. Kalau kita berhasil ya memproses ini ya nanti. Nah, sekarang bagaimana cara kita memfermentasikannya sehingga kita bisa dapatkan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6
enzim ini ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan untuk melakukan prakteknya. Nah, jadi pertama-tama adalah salak-salak yang seperti ini, salak-salak yang expired ini ya. Ya, kita harus cacah dulu ya, kita halus dulu ya. Nah, tapi memang idealnya adalah kita cacah halus, kita blender, tapi tanpa di blender pun sebenarnya tidak masalah ya. Nah, cuma karena dia keras ya, makanya saya tinggal motong-motongnya dengan gunting tajam seperti ini ya. Nah, kemudian karena di sini dalam salak ini juga ada bijinya ya. Nah, saya tak buang bijinya, biarkan aja kita masukkan biji. Nah, kemudian juga kulitnya jangan dibuang ya, karena kulitnya pun juga mempunyai senyawa organik yang paling bagus ya, terutama untuk makanan mikroorganisme kita ya. Jadi dalam kulitnya ini. Jadi kalau seandainya kita dapat salak yang seperti ini, kalau kita ingin fermentasinya, ya, makanya ya fermentasi semua ya. Jadi fermentasi utuh ya. Ya, tapi sebenarnya kita harus cincang dulu nih agar prosesnya bisa cepat ya. Jadi sebenarnya tanpa dicincang pun sebenarnya bisa saja ya. Tapi kalau seandainya kita potong-potong halus ini, proses untuk mendapatkan enzimnya dalam proses fermentasi itu akan lebih mudah kita lakukan. Nah, jadi prosesnya akan seperti ini ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi dalam fermentasi? Nah, untuk melakukan proses fermentasi salak ini, kita butuh bakteri memang. Yaitu bakteri yang namanya Lactobacillus. Jadi tidak ada cara lain ya. Jadi dia kalau seandainya kita melakukan proses fermentasi dengan menggunakan seperti ekoenzim ya kurang maksimal. Kenapa? Karena kita khawatir ketika proses kita lakukan dengan menggunakan proses ekoenzim, yang kekhawatiran kita itu adalah yang akan masuk itu adalah bukan bakteri Lactobacillus ya. Yang akan masuk itu bakteri lain, sehingga nanti ini akan merusak semua proses yang terjadi dalam proses fermentasinya, sehingga kita tidak dapatkan namanya enzim-enzim yang tadi itu ya. Jadi satu-satunya cara bagi kita untuk kita bisa mendapatkan enzim itu adalah kita menggunakan bahan pengurai aktifnya itu adalah Lactobacillus ya. Nah, ini enzim Lactobacillus yang dulu pernah kita kontenkan itu ya. Ini Lactobacillus sudah lama ya, udah sangat lama sekali, udah hampir 3 atau 4 bulan ini ya, sekitar 4 bulan ya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya ketika saya cerita tentang sauerkraut, itu adalah makanan atau salad yang berasal dari Jerman. Kemudian kita buatkan prosesnya itu bahan dasarnya adalah kubis yang kita kasih garam ya. Nah, kemudian kita fermentasi dengan secara anaerob. Nah, kemudian ini hasilnya. Tapi ini pun juga merupakan bahan yang saya pakai ya. Terutama bagi teman-teman yang sering memesan dari admin saya itu yang namanya probiotik ya. Nah, probiotik itu adalah bahan bakunya adalah Lactobacillus ini atau adalah asam laktat ini ya. Jadi asam laktat ini yang saya gunakan untuk proses aktivator ya, yang kita gunakan untuk membuat probiotik itu adalah untuk memfermentasi pakan ayam limbah pakan ayam itu, sehingga nanti akan bisa memancing maggot untuk bisa datang ke sana. Nanti maggot merupakan protein yang sangat baik ya bagi ternak unggas kita ya. Ini satu bahan yang perlu kita dapatkan ya. Jadi teman-teman harus memiliki namanya Lactobacillus dulu. Nah, jadi konten saya itu adalah berseri sebenarnya ya. Jadi apa yang saya buat lalu itu ketika teman-teman dulu saya buatkan konten, kita belajar bersama-sama tentang memfermentasi asam laktat. Mana asam laktat itu nanti akan keluar Lactobacillus. Nah, sebenarnya guna dasarnya adalah ini. Karena ini adalah Lactobacillus ini adalah merupakan bahan sangat dasar ya dalam proses pertanian organik ya. Kalau kita ingin tidak membeli produk itu dari luar ya. Nah, jadi salah satunya caranya adalah ini. Jadi ini sudah lama, nanti kita akan coba membeli setengah liter saja ya. Ini untuk bahan-bahan ini cukup setengah liter kita butuhkan, karena nanti juga ditambah air ya. Jadi ini proses fermentasi dari itu masih ada ya. Jadi kolnya ya, ini kan kol ini masih kolnya masih ada ini.
masih ada tempat ya. Ini adalah bahasanya masam. Nah, kemudian yang kita butuhkan lagi adalah jamur sebenarnya, yaitu jamur Saccharomyces. Nah, kemarin saya membuat Saccharomyces itu dari menggunakan versi kita membuat membuat tape ya. Tapi ini saya membuat dengan versi lain. Lactobacillus ini saya membuatkannya adalah cuka pisang ya. Jadi dalam cuka pisang ini sudah ada jamur Lactobacillus ya, jamur Saccharomyces-nya. Ini saya fermentasi sudah lumayan lama ya. Bulan Februari dulu, 21 Februari, kayak ini dari bisa dipakai untuk kita gunakan sebagai pemancing atau bahan dari jamur Saccharomyces-nya ya. Jadi dua bahan ini sebenarnya bahan aktifnya ya. Jadi pertama itu adalah Lactobacillus, yaitu asam laktat, kemudian adalah Saccharomyces ya. Nah, Saccharomyces-nya pun juga kita gunakan juga untuk sekitar bahan ini sekitar 2 kilo bahan yang ini itu kita bisa gunakan setengah liter Lactobacillus, setengah liter dari jamur Saccharomyces ya. Ini kita masukkan saja. Nah, idealnya memang disaring ya, tapi tidak apa-apa, tidak disaring pun tidak masalah. Yang penting kita hanya ngambil bakterinya ya, bakteri sama jamurnya ya. Nah, jadi caranya adalah kita masukkan ke dalam ke dalam bahan kita. Nanti kita tambahkan air. Nah, kemudian yang harus kita lakukan lagi itu adalah kita harus memberikan makan ya, agar bakteri ini bisa berkembang dan kemudian agar jamur itu bisa berkembang di dalam ya. Nah, caranya itu adalah ya kita harus memberikan makanannya karbohidrat. Nah, kita menggunakan karbohidratnya adalah bekaptul ini saja ya. Jadi bekaptul ini cukup sekitar lebih kurang setengah atau 1/4 kilo saja udah cukup ya. Nanti dia bisa seperti ini. Kalau kita bisa ratakan semua ya, maksudnya. Nah, kemudian yang kita lakukan proses fermentasi. Ini udah cukup ya. Jadi ada Lactobacillus, ada jamur Saccharomyces, kemudian kita kasih makannya adalah ini bekaptul ya. Ini udah cukup baik. Kita fermentasi. Nah, fermentasi ini harus anaerob, jangan aerob. Kenapa? Kalau seandainya di aerob, kita khawatir ada bakteri lain akan masuk di sini ya. Nah, itu bahayanya kalau seandainya kita, kenapa? Karena kita belum mendapatkan bakteri permanennya di sini ya, dalam proses ini. Makanya kita gunakan tadi Lactobacillus. Jadi mungkin yang akan harus bekerja dalam fermentasi ini haruslah Lactobacillus dan Saccharomyces saja ya. Jangan ada bakteri lain yang akan masuk dalam proses ini. Makanya kita butuh yang namanya prosesnya adalah anaerob ya. Nah, salah satu cara anaerobnya adalah dengan cara gini. Kita masukkan ke dalam wadah tertutup seperti ini ya. Nanti saya masukkan ke sini bannya ya. Kalau seandainya teman-teman punya ember yang ada tutupnya ya, dimasukkan seperti ini saja. Untuk proses fermentasi. Nah, jadi memang ini prosesnya memang agak lama ya, karena proses penghancuran buah salak ini dengan Lactobacillusnya membutuhkan waktu lama ya, minimal lebih kurang 1 bulanan ya. Memang prosesnya lama ya, sebulan, makin lama makin bagus ya, makin lama makin bagus sebenarnya 1 bulan sudah bisa kita manfaatkan. Makanya itu membuat proses katalis itu bukan sebentar ya. Nah, seperti ini kalau teman-teman juga ingin katalis ya, contoh saja ini bisa dilakukan ya. Nah, tapi kalau kita ngitung-ngitung ya, bahan baku yang kita gunakan dengan
produk katalis yang kita dapatkan, nah itu sudah ada imbangnya. Apalagi bagi teman-teman yang tidak memiliki perkebunan ini ya, ada buah buah salak ini. Nah, buah salak ini kan lumayan. Ini adalah salak pondoh ini ya, sebenarnya adalah salak manis ini. Ya harganya ya di pasar lumayan ya, sekilonya lebih kurang 10.000 atau 15 ribuan ya. Jadi kalau seandainya kita buatkan yang betul-betul serius untuk membuatkan dari buah salak ini ya, ya memang kita rugi ya. Karena berapa buah salaknya saja udah di atas 10.000 ya. Kemudian pun hanya dapat sekilo. Nah, kemudian kita melakukan fermentasi lagi. Nah, bagi salak ini pun juga tidak selalu ada juga ya di tempat kita ya. Nah, ini kenapa saya buat ini ya, karena saya dapat salak yang yang expired ya, yang sudah mulai dibuang, makanya saya melakukan itu. Tapi kalau saya sendiri buatnya, saya mikir juga ya, lebih bagus saya beli katalis saja daripada saya buat seperti ini ya. Tapi sebagai edukasi atau pembelajaran bagi teman-teman, seperti inilah salah satunya contoh ya. Jadi kalau seandainya orang mengatakan tidak satu jalan ke Roma, itu benar. Demikian juga dalam proses pembuatan pupuk organik ya, tidak satu jalan, tidak satu cara ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mencapai suatu tujuan untuk pembuatan sebuah bahan organik yang kita butuhkan di kehidupan dunia pertanian kita ya. Mungkin demikian saja teman-teman. Ya nanti setelah ini setelah ini penuh, maka dari proses pencampuran ini kita harus isi air ya. Airnya itu adalah sebanyak bahan ya. Jadi sebenarnya ini kan udah ada air. Jadi nanti kita campurkan lagi dengan air yang sebanyak bahannya. Jadi yang penting airnya itu adalah bisa merendam bahan dari yang kita fermentasi itu ya. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Jadi pokoknya dia setinggi bahan. Nanti akan saya coba ya kerjakan semua sampai selesai ini ya. Tapi prosesnya akan seperti itu ya. Prosesnya akan seperti itu. Nanti kita tunggu ini 1 bulan ya, 1 bulan atau 2 bulan, baru kita dapatkan nanti enzim tadi ya, amilase, infiltrase, protease, lipase, zimase, terpinase itu, yang nanti akan kita jadikan katalis itu ya. Jadi artinya proses ini makin lama makin bagus ya. Nah, kalau 1 bulan saja itu baru mungkin kita bisa dapatkan. Kalau seandainya katalis yang kemarin dibuat itu sampai 3-4 tahun ya, itu luar biasa ya. Makin lama makin prosesnya makin kuat enzim yang ada di situ ya. Bahkan bakteri Lactobacillus dan jamur Saccharomycesnya makin kuat yang ada dalam proses ini ya. Nah, jadi mungkin demikian saja sahabat tani semua. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi semua ya. Nanti kita akan coba membuat konten-konten lain ya. Terusnya kita dapat bahan-bahan lain mungkin dalam konteks yang berbeda. Kali ini kebetulan saja ya, saya awalnya tidak berniat untuk membuatkan ini ya, konsep ini katalis ini. Ternyata setelah saya cek dan saya pelajari, ternyata dalam salak ini memiliki enzim ini ya. Makanya dari itu saya menginspirasi untuk membuat ini, dan kita nanti akan coba uji cobakannya nanti di bahan kompos kita. Mudah-mudahan kita akan berhasil untuk itu ya. Mungkin demikian saja. Mohon maaf. Lagi-lagi selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak begitu banyak ya, sedikit saja. Nah, pertama daun banana ini kita pisahkan dari batangnya ya. Sebenarnya batangnya pun juga mengandung unsur yang bagus ya, tapi ini tidak usah kita masukkan batang di sini ya. Ini daunnya kita cuci dulu ya, ini belum kita cuci ya.